Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi mata kuliah telaah pembelajaran teknik elektro yang diampu oleh Profesor Dr. Muhyiddin STMT. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, saya dari kelompok 19 yang beranggotakan saya sendiri, Ibrahim, dengan NIM 1806068 akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran daring pada sekolah atau kuliah yang terjadi pada saat ini. Oke, pertama kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Jadi metode pembelajaran daring atau e-learning gitu, atau singkatannya dalam jaringan, itu terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan komputer. Nah, dengan kata lain, pembelajaran ini merupakan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung gitu antara guru dan siswanya. Tapi metode ini itu dilakukan dengan melakukan pembelajaran melalui jaringan internet atau online. Tentunya bisa diakses di tempat-tempat yang berbeda. Nah, metode ini merupakan salah satu strategi pembelajaran yang saat ini dipakai pada saat pandemi sekarang. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah pendapat mengenai pembelajaran daring menurut para ahli. Pertama ada menurut Bill Fakih dan juga Komarudin. Mereka mengatakan bahwasanya pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang masif dan juga luas. Terus ada menurut Kuntarto yang menyatakan bahwasanya pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi multimedia seperti kelas virtual, CD-ROOM, streaming video, pesan suara, email, dan telepon konversi, teks online, animasi, dan juga streaming video online. Dan ada menurut Chandrawati yang menyatakan bahwasanya metode daring atau e-learning adalah pembelajaran jarak jauh dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses suatu pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Itu menurut para ahlinya, yang saya ambil 3. Terus kedua ada tujuan dan juga manfaat metode pembelajaran daring. Ini untuk tujuannya, jadi tujuannya adalah untuk memudahkan komunikasi penyampaian materi ajar dalam bidang pendidikan yang dilakukan melalui jarak jauh. Nah, tujuan ini itu umumnya diperuntukkan bagi metode pembelajaran ajar yang tidak tatap muka. Ini menurut liputan 6.com. Berikutnya ini ada manfaat pembelajaran daring yang saya ambil dari Isman. Beliau menyatakan bahwasanya manfaatnya ada 3. Yang pertama itu pada institusi atau sekolah dapat mengatasi keterbatasan kelas apabila kelas kurang jika dilaksanakan secara tatap muka. Kedua itu pada peserta didik, proses belajar bisa dilakukan kapanpun dan dimana saja, nah memang online. Terus pada guru atau dosen itu bisa memanfaatkan waktu luang untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, karena kan memang pembelajarannya nggak lama gitu, jadi si guru atau dosen bisa dapat leluasa gitu, untuk fokus ke yang lain juga. Ketiga ada karakteristik pembelajaran daring. Nah, saya ambil dari Ditjen Guru dan juga Tenaga Kependidikan tahun 2016, dan mereka menyatakan ada 5 karakteristik dalam pembelajaran daring. Pertama itu pembelajaran daring ini menuntut pembelajar untuk membangun dan menciptakan pengetahuan secara mandiri atau disebut juga constructivism. Lalu kedua, pembelajar akan berkolaborasi dengan pembelajar lain dalam membangun pengetahuannya dan memecahkan masalah secara bersama-sama atau disebut juga social constructivism.
Terus ketiga, pembelajaran daring ini membentuk suatu komunitas belajar atau community of learners yang tentunya inklusif. Terus keempat, pembelajaran daring ini itu memanfaatkan media laman seperti website atau aplikasi yang tentu bisa diakses melalui internet. Terus pembelajaran juga berbasis komputer, kelas virtual dan juga kelas digital. Serta yang terakhir itu bersifat interaktivitas, kemandirian, aksesibilitas dan juga pengayaan. Itu untuk karakteristiknya. Next, berikutnya ada komponen pembelajaran daring. Untuk komponennya itu menurut Romy Satrio itu terbagi jadi 3. Pertama ada infrastruktur. Dalam hal ini berupa komputer atau laptop, lalu jaringan komputer, lalu internet dan juga perlengkapan multimedia yang mendukung pembelajaran daring. Kedua ada sistem dan aplikasi. Jadi sistem ini merupakan software yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional. Dan misalnya bagaimana manajemen kelas, terus pembuatan konten, forum diskusi, sistem penilaian, sistem ujian online, atau segala fitur lain yang berhubungan dengan manajemen belajar mengajar. Itu untuk sistem dan aplikasi. Berikutnya yang terakhir itu ada kontennya. Jadi konten atau bahan ajar ini dalam pembelajaran daring itu bisa berbentuk multimedia interaktif atau juga bisa teks seperti buku pelajaran elektronik dan juga tentu harus bisa disimpan dalam LMS atau Learning Management System sehingga siswa itu bisa mengakses kapanpun dan dimanapun materi pembelajaran yang sudah dilakukan tersebut. Oke, next. Nah, berikutnya adalah contoh aplikasi populer dalam pembelajaran daring. Ini adalah beberapa contohnya. Ada Edmodo, biasanya buat ujian online gitu, bisa pakai ini. Kemudian Zoom, ini tentu teman-teman udah pada tahu buat video conference. Lalu Facebook juga bisa buat pembelajaran kelas berbasis grup. Gmail biasanya buat pengumpulan tugas atau pengumpulan file-file dokumen tugas. Terus ada Google Classroom sama seperti Zoom. Di sini juga pemerintah kita gitu, dalam hal ini Kemdikbud udah udah membuat situs itu buat sumber belajar secara nasional yang namanya Rumah Belajar. Ini berbasis web, jadi kita bisa mengakses di perangkat apapun. Terus WhatsApp, bisa memakai WhatsApp group atau personal chat metodenya. Terus Google Meet, Google Meet sama seperti Zoom. Untuk Google Classroom itu biasanya buat kelas-kelas materi gitu, menyimpan materi sama pemberian tugas gitu, sama seperti Edmodo sih kurang lebihnya. Terus yang terakhir itu ada Moodle. Jadi Moodle ini itu sebenarnya buat bikin situs web gitu. Situs web kayak buat ujian atau buat kelas digital kayak Google Classroom, tapi dia basisnya open source, artinya bisa dikembangin sendiri. Oke, next. Ini ada beberapa langkah-langkah metode pembelajaran daring. Jadi misalnya saya contoh melalui WA dan juga dengan Google Classroom. Itu langkah-langkahnya. Pertama, si guru menyiapkan pembelajaran daring. Dalam hal ini menyiapkan grup WhatsApp dan juga kelas di Google Classroom-nya. Lalu setelah itu si guru atau tenaga pendidik itu mengundang para peserta didik agar bergabung ke grup kelas tersebut dan juga bergabung ke kelas Google Classroom atau GC yang sudah dibuat tadi. Lalu berikutnya, untuk memastikan kesiapan siswa, guru melakukan absensi dan menanyakan apakah siswa sudah siap melakukan pembelajaran atau belum. Lalu berikutnya, guru itu akan melakukan pembelajaran dalam ini
Dalam hal ini, guru menyajikan dan menjelaskan materi pembelajaran melalui WhatsApp dan juga Google Classroom. Oke, next. Nah, berikutnya, setelah proses pembelajaran selesai, guru akan mengirimkan bahan ajar pada peserta didik yang sudah dibahas tadi. Terus setelah itu, agar lebih menguji pemahamannya gitu, guru memberikan penugasan harian kepada siswa. Dan kalau misal materinya udah selesai, si guru itu memberikan evaluasi penjelasan terhadap materi yang belum dipahami. Jadi bertanya gitu, apa udah dipahami semua atau belum. Itu contohnya untuk langkah-langkah pembelajaran daring. Nah, berikutnya ada pelaksanaan metode pembelajaran daring pada saat pandemi. Jadi pembelajaran daring kan udah dilaksanakan saat pandemi. Nah, ada penelitian hasil survei yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 14 April 2020 di 19 kabupaten atau kota yang letaknya di 4 provinsi, yakni Jawa Timur, Kalimantan Utara, NTT, dan juga NTB. Dalam hasil survei tersebut telah diisi 191 responden yang isinya seperti berikut. Nah, di sini ada 4 variabel yang saya ambil, yakni media belajar, aktivitas belajar daring, bentuk tugas, dan frekuensi penyampaian materi dan pemberian tugas. Bisa teman-teman lihat dari hasil tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwasanya pesan instan adalah media yang paling banyak dipakai. Bisa teman-teman lihat pada media belajar. Kemudian pemberian dan korelasi tugas lebih sering dilakukan dibandingkan penyampaian materi, seperti yang terlihat pada bentuk tugas grafiknya. Terus terakhir itu tugas dari buku dan tugas dari guru diberikan lebih banyak dibandingkan tugas mandiri. Seperti ini juga bentuk tugas dan frekuensi, bisa teman-teman lihat. Terus terakhir ada kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran daring. Nah, berdasarkan beberapa sumber gitu, dapat saya simpulkan bahwasanya kelebihan dari pembelajaran daring adalah yang pertama itu menghemat proses waktu belajar mengajar, karena memang proses belajarnya cukup hanya dilakukan dengan smartphone sehingga bisa menghemat waktu gitu. Terus mengurangi biaya perjalanan, karena memang dimana saja kita bisa melakukan pembelajaran. Terus menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan, karena kan pembelajaran daring itu cukup dilakukan dengan perangkat gadget dan juga kuota internet sudah bisa melakukan pembelajaran. Terus menjangkau wilayah geografis yang lebih luas, karena pembelajaran daring menggunakan internet, tentu hal ini bisa diakses di mana aja selama wilayah tersebut mendapat jaringan internet. Terus melatih belajar lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu untuk kelebihan. Yang terakhir ada kekurangan. Berdasarkan hasil beberapa sumber juga, saya ambil ada 5. Yang pertama, sulit untuk mengontrol mana siswa yang serius mengikuti pelajaran dan juga yang tidak serius. Lalu kedua, ada pembelajar lebih banyak bersifat teoritis dan minim praktis. Hal ini karena sulit dilakukan metode praktik belajar saat menggunakan pembelajaran daring atau online. Terus kalau misal ketiga kan ada mereka yang tinggal di lokasi yang infrastrukturnya kurang, apalagi kalau ada sinyal itu, tentu susah dilakukan pembelajaran daring. Dan keempat juga, tidak semua siswa memiliki dan mampu mengakses peralatan yang dibutuhkan, karena ada juga yang gaptek ya. Terus ini terakhir, terlalu banyak distraksi yang bisa mengganggu konsentrasi siswa saat belajar.
Nah, banyak juga siswa yang belajar sambil makan gitu atau sambil tiduran, sehingga ya itu mengganggu konsentrasi saat belajar. Nah, itu untuk presentasinya. Berikutnya saya akan memperlihatkan contoh RPP dari pembelajaran daring. Oke, simak ya. Nah, ini adalah contoh RPP dari pelaksanaan pembelajaran daring. RPP ini saya ambil dari situs ini guruberbagi.kemdikbud.go.id. Jadi pada situs ini guru-guru dari seluruh Indonesia itu membagikan hasil RPP mereka ke situs ini, sehingga dapat menjadi pembelajaran buat guru-guru yang lain atau buat para pengamat pendidikan atau buat tugas-tugas kuliah gitu. Seperti itu. Di sini saya ambil dari SMK Pembangunan Makale, bukan keahlian teknik elektronika dengan kompetisi keahlian teknik audio video, terus semester ganjil, mata pelajarannya dasar listrik dan elektronika dengan materi pokok satuan internasional unit, dan juga lokasi waktunya 10 kali jam pelajaran 45 menit dengan 2 kali pertemuan. Oke, pertama ada kompetensi inti. Itu saya ambil kompetensi inti ada kelas 1-3 dan kelas 1-4 yang teman-teman bisa baca sendiri di sini. Lalu berikutnya ada kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasarnya ada 2. Yang pertama 3.1 tentang memahami besaran dari satuan SI unit pada kelistrikan. Kedua 4.1 mengukur peralatan kelistrikan dengan besaran dari SI unit pada kelistrikan. Lalu berikutnya ada tujuan pembelajaran. Di sini ada 8 tujuan. Pertama, dengan melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari besaran pada kelistrikan minimal 70% benar. Lalu peserta didik dapat menjelaskan definisi macam-macam besaran minimal 70% benar. Lalu peserta didik dapat menjelaskan macam-macam satuan minimal 80% benar. Lalu keempat, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam alat ukur minimal 80% benar. Lalu peserta didik dapat membedakan cara penggunaan alat ukur. Lalu peserta didik dapat mencontohkan penggunaan alat ukur multimeter. Berikutnya itu ada pada keterampilan, yakni melalui praktek yang diberikan oleh pendidik atau guru, dimana tujuannya agar peserta didik dapat meniru cara mengukur dan menggunakan alat ukur listrik minimal 95% benar. Dan juga siswa dapat melakukan konversi dari plastik pada besaran kelistrikan minimal 70% benar. Itu untuk tujuan. Berikutnya ada materi pembelajaran. Jadi untuk materi pembelajarannya membahas mengenai pertama pengertian dari besaran pada kelistrikan, kedua macam-macam besaran listrik, terus ketiga macam-macam alat ukur listrik, keempat alat ukur listrik dan elektronika, terus kelima bagian dari multimeter, terus keenam cara menggunakan multimeter. Itu untuk materinya. Nah, berikutnya ada pendekatan model dan juga metode pembelajaran. Untuk metode pembelajarannya seperti yang sudah saya presentasikan, ini menggunakan diskusi tanya jawab dan juga penugasan secara daring. Ini metode daring. Untuk model pembelajarannya menggunakan discovery learning atau penemuan masalah. Penemuan. Untuk pendekatannya menggunakan scientific learning. Oke, itu untuk pendekatan model dan metodenya. Berikutnya adalah media dan bahannya. Karena berbasis online,
Alat tambahannya tentu adalah laptop, kuota internet. Terus untuk LMS-nya di sini menggunakan di sini di RPP ini menggunakan grup Facebook gitu. Terus untuk media pembelajarannya cukup sederhana, hanya memakai slide PowerPoint yang membahas mengenai besaran SI pada kelistrikan. Itu untuk media dan bahan. Berikutnya ada sumber belajar. Sumber belajar di sini hanya bersumber pada 2 buku yang tertara seperti pada layar. Tapi selain dari sumber ini, bisa juga sih mencari referensi dari internet atau dari referensi-referensi lain. Berikutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Di sini ada dua kali pertemuan, dimana pada pertemuan pertama itu waktunya 5 kali 45 menit yang membahas mengenai teori. Dengan rincian kegiatan ada pendahuluan dan deskripsi dengan waktu 15 menit dengan deskripsi pembelajaran. Deskripsi kegiatan pertama, pendidik dan peserta didik berkomunikasi dengan siswa menggunakan kolom komentar materi pada grup Facebook. Terus kedua, peserta didik memberikan salam dan masing-masing berdoa sesuai dengan keyakinannya. Terus ketiga, pendidik mulai mengetik status di WA status grup untuk menanyakan kabar peserta didik tentang kesiapan untuk belajar, juga motivasi peserta didik tentang pentingnya memahami besaran SI dan turunannya yang digunakan pada kelistrikan. Keempat, pendidik mengisi daftar hadir dengan meminta siswa untuk menyebutkan nama mereka di kolom komentar. Dan kelima itu pendidik menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran melalui WA atau status grup. Wall group maksudnya, atau status grup Facebooknya. Itu untuk kegiatan pendahuluan. Untuk berikutnya ada kegiatan inti dengan alokasi waktu 195 menit dengan rincian kegiatan. Pertama ada mengamati, bisa dibaca sendiri, lalu menanya, bisa dibaca sendiri, terus mengelola informasi negosiasi, bisa dibaca sendiri, dan juga mengkomunikasikan, bisa dibaca sendiri. Itu untuk kegiatan inti. Yang terakhir ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup alokasi waktunya 15 menit dengan rincian kegiatan. Pertama, pendidik dan peserta didik menyimpulkan tentang besaran SI dan turunan yang digunakan pada kelistrikan. Kedua, pendidik memberikan penguatan tentang prinsip dalam memahami besaran SI dan turunan yang digunakan pada kelistrikan. Terus ketiga, pendidik mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan apresiasi kerja pada peserta didik. Terus kelima, kesimpulan akhir dilakukan melalui status grup ditulis oleh peserta didik pada catatan masing-masing. Terus yang terakhir atau kelima, peserta didik diminta untuk mengirimkan dokumentasi catatan sebagai bukti bahwa mereka telah memahami pelajaran pada pertemuan kali ini. Itu untuk pertemuan pertama pada penutup. Berikutnya ada pertemuan kedua dengan alokasi 5 kali 45 menit yang membahas mengenai praktik. Untuk rincian kegiatan sama alokasi waktu dan deskripsi kegiatannya kurang lebih sama, bisa dibaca-baca sendiri atau pendahuluan seperti ini sama 15 menit. Kemudian kegiatan inti seperti ini sama 155 menit, dan penutup juga sama, alokasi waktu 15 menit, rincian kegiatan kurang lebih sama seperti itu. Terus yang terakhir ada penilaian. Untuk penilaian ada dua, penilaian pengetahuan yang terlampir di bawah dan juga penilaian keterampilan. Ini untuk penilaiannya bisa dilihat sendiri. Ini untuk instrumen penilaian, ini untuk penilaian sosial, ini untuk instrumen penilaian pengetahuan. Terus ini untuk instrumen penilaian keterampilan. Ini dibuat di Makale 28 Juli 2020 oleh
Bapak Dharma Pala Langan SPD. Nah, cukup sekian presentasi saya tentang metode daring ini. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.